Gimana sih anak muda yang punya uang itu gue kayak ada teman gue punya ide gitu, gue kayak udah jalanin gue modalin gitu sampai uang gue perputarannya nggak karuan segala macam dan hampir bangkrut. Waktu itu juga pernah hampir bangkrut. Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini gue mau ceritain tentang awal mula gue akhirnya bisa membuka bisnis sendiri. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe video gue. Dan jika video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian juga. Baik, sebelum itu kita intro dulu. Oke, karena banyak banget dari teman-teman sekalian yang nanya sebenarnya gue ini bisnis apa sih, kok bisa sibuk ini gitu, dan gimana sih caranya bagi waktu antara bisnis dan kuliah. Di video kali ini gue bakal ceritain dulu background atau awal mula gue gimana caranya akhirnya bisa sampai ngebuka bisnis sendiri. Cuma sebelum kita masuk ke dalam cerita gue mau kasih tahu behind the scene dari pembuatan video ini ya. Oke, ya. Jadi gue lagi ada di toko gue di kamarnya, dan ini adalah laptop untuk stand HP gue. Jadi gue ngerekam masih pakai HP. Terus kemudian ada kaca itu untuk gue kacaan aja sih. Dan kalau kalian lihat di video kali ini gue masih baru banget di tempat ini karena memang gue baru selesai renovasi. Sebenarnya belum selesai banget sih, ini masih sekitar 35%-an. Tapi udah gue coba untuk buat video karena emang gue kepikiran aja ide untuk buat video hari ini. Oke, kita masuk ke dalam cerita. Jadi teman-teman, gue buka usaha ini tuh sekitar kelas 2 SMA. Kebetulan gue juga SMA di kelas akselerasi ya. Gue di MAN 1 Lombok Tengah, terus ngambil kelas akselerasi yang hanya 2 tahun. Dan itu gue nggak inget sih, pokoknya yang gue inget itu tepatnya itu ada di sekitar kelas 2. Tapi itu di tahun pertama karena memang kan hanya 2 tahun ya. Tapi sebelum gue buka bisnis ini, gue juga udah bisnis dari kecil. Dari SD itu gue udah bisnis. Nah kalau SD itu gue bisnis itu jual beli wayang gitu. Ya tahu nggak sih kalian, kayak ngerasain nggak sih kayak kita jual beli tapi kita harus menang dulu di game tersebut gitu. Jadi gue punya wayang, gue main sama teman gue harus menang dulu dari teman gue supaya kalau dia kalah wayang dia habis dan dia bisa beli ke gue gitu. Jadi memang dari kecil gue udah jual beli wayang, jual beli kelereng. Menurut gue lebih seruan di zaman dulu karena nggak hanya bermain aja, kita juga bisa dapat cuan dari permainan yang kita jalani di waktu kecil tersebut. Kemudian setelah SD itu gue naik ke SMP ya. Di SMP itu gue juga bisnis tapi belum secara offline atau secara besar. Itu gue bisnisnya masih COD ya, cash on delivery, karena hype banget di tahun itu adalah COD, jual beli HP atau barang-barang bekas gitu. Dan kebetulan gue ngambilnya di HP gitu ya. Dan ini ada cerita unik. Jadi ceritanya itu gue nggak punya HP ya. Jadi gue itu dikasih HP sama mbak gue, bukan dikasih sih, lebih kayak mbak gue beli HP baru nih. Nah HP yang lama ini gak dipakai lagi, tapi HP yang lama ini rusak gitu, dan dikasih ke gue adiknya ini dikasih HP lama yang udah rusak itu, dan gue harus menghasilkan uang dari HP tersebut gitu. Dan akhirnya gue berpikir gimana caranya menjual HP ini, tapi kata orang tua gue, daripada kamu jual rusak dengan harga murah mending dibenerin dulu. Dan kebetulan waktu itu HP itu dibenerin sekitar habis 200.000 itu karena rusak LCD dan baterainya ya. Kalau nggak salah tipe HP-nya itu Samsung Note 5 atau S5 gitu. Gue lupa banget, itu udah lama banget ya, itu di zaman gue SMP kelas 1 kalau nggak salah. Dari situ HP sudah benar, itu sekitar habis 200.000. Itu gue mulailah ikut tetangga gue. Nah tetangga gue kebetulan memang udah pemain lama dalam jual beli barang bekas ini, karena basically memang gue orang yang otodidak ya. Gue nggak mau belajar dari dia dulu gitu, gue maunya nyoba-nyoba sendiri dulu lah. Dan ini cerita uniknya adalah gue nggak tahu harga HP tersebut itu secondnya berapa. Gue hanya se-feeling gue aja, aku mau jual segini lah gitu, tanpa mengetahui harga aslinya itu seberapa gitu. Dan di postingan pertama itu gue jual HP tersebut seharga 1.800.000.
Kan disitulah mulai timbul pro dan kontra, lebih banyak kontranya sih, karena teman-teman gue banyak ngeledekin gue, banyak yang ngecengin gue kayak, Lu gila lu jual HP bekas, HP rusak 1.800.000 sedangkan barunya aja nggak nyampe segitu gitu. secondnya itu sekitar 800 atau 900 gitu kalau gue nggak salah di waktu itu ya. Dan itu pun barang bagus gitu, barang second tapi yang bagus. Sedangkan HP gue kan memang udah ganti LCD, udah ganti baterai juga gitu, dan nggak mungkin laku segitu mahal ya gitu. Akhirnya gue diketawain, dan dari situ gue belajar dari kesalahan juga. Gue akhirnya udahlah, gue minta ilmu dari teman-teman gue, dari tetangga gue itu. Akhirnya gue belajar gimana cara menjual HP yang benar di cash on delivery itu. Akhirnya gue belajarin sampai akhirnya HP tersebut itu laku seharga 600.000. Setelah HP itu laku, gue dapet uang dong 600.000, tapi gue nggak punya HP nih untuk mencari HP lagi gitu. Dan kebetulan lingkungan gue, teman-teman gue, tetangga gue itu baik-baik ya, jadi mereka mau udah ngasih saran, ngasih solusi, juga masih pengertian untuk cariin gue HP supaya gue bisa ikut jual beli seperti mereka lagi gitu. Jadi dari duit 600 itu gue dicari mereka itu sekitar dapat HP itu harga 400.000. Itu gue ingat banget, 400.000 itu, jadi gue masih ada sisa 200. Dan gimana caranya dari 200 ini gue bisa muterin supaya dapat keuntungan. Gue dapat keuntungan lagi, terus gue dicari teman gue lagi dengan spek yang lebih tinggi, begitu terus putarannya sampai hampir berjalan 2,5 tahun apa hampir 3 tahun lah, sampai gue lulus SMP. Dan kebetulan setelah gue lulus SMP itu gue keterima di kelas akselerasi di Iman Satu Lampung Tengah itu. Dan disitulah mulai timbul perdebatan antara gue dan orang tua gue. Jadi perdebatannya itu orang tua nyuruh gue berhenti bisnis tersebut karena cukup mengganggu pikiran. Sedangkan di akselerasi itu sekolahnya itu hanya 2 tahun kurang lebih. Jadi orang tua gue pengennya gue fokus banget di situ, dan akhirnya gue memutuskan untuk oke deh, gue ikutin apa kata orang tua gue dan gue berhenti dari bisnis tersebut. Namun gak berselang lama juga sih, kayak baru beberapa bulan gue sekolah itu gue kayak kepikiran lagi nih, ide-ide gila gue kayak gini nih, waktu kayak lagi bengong atau gimana, gue tiba-tiba mikir kayak kayaknya buka bisnis asik deh. Bisnis apa ya? Kebetulan gue itu orangnya suka fashion gitu, dan di saat itu gue kepikiran untuk oke deh, gue kayaknya buka distro nih, tanpa gue tahu ilmu sama sekali. Gue nggak tahu belinya di mana, belanjanya di mana, gue pokoknya buta banget lah tentang distro tersebut, pakai yang pergi gitu ya. Yang akhirnya yaudah deh, gue ajuin aja proposal ke orang tua gue kalau gue punya ide ini gitu. Jadi karena komunikasi gue dan orang tua gue itu cukup baik ya, ke adik-adik kakak yang lain juga itu memang komunikasi kita sekeluarga itu baik gitu. Jadi enak gitu ya, jadi kayak mau punya ide apa kita langsung ngobrol bareng, sharing bareng gitu. Nah akhirnya gue ajuin ke orang tua gue, dan orang tua gue ya mulai timbul kontra-kontra lagi, kita mulai berdebat di situ. Dan berjalannya waktu sekitar hampir 1 tahun atau kurang lebih 1 tahun lah, itu gue berdebat dengan orang tua gue ngebuktiin gimana kalau gue buka bisnis itu gue nggak bakal ngeganggu pelajaran gue nggak bakal ngeganggu prestasi gue di kelas akselerasi gitu. Akhirnya dengan waktu yang cukup lama itu gue dibolehkan untuk membuka store offline pertama gue. Dan di situ gue ditanya nih, Mau buka toko apa gitu. dan gue jawab kayaknya distro pakaian laki-laki bagus deh gitu kata gue kan. Terus orang tua gue bilang, Yaudah, buka aja kayak gitu, nggak apa-apa gitu. tapi gue bingung nih karena memang dasarnya gue nggak ada apa-apa nih, gue nggak ada ilmu tentang jual beli baju segala macam, karena memang gue dulunya kan cuma jual beli HP dan jual beli mainan gitu waktu kecil gitu. Jadi gue masih buta banget lah gitu. Sampai akhirnya orang tua gue nyaranin untuk Nih ada saudaramu yang buka distro segala macam, kamu belajar aja sama dia gitu. yang akhirnya di situ gue belajar, dan gue ambil pelajaran sampai sekarang bahwa relasi itu sangat penting, terutama untuk kita yang ingin memulai sebuah bisnis. Akhirnya gue langsung ke tempat saudara gue belajar secara singkat, dan setelah gue dapat sedikit ilmu, sedikit gambaran untuk kedepannya gimana, akhirnya gue pulang, terus gue cerita ke orang tua gue. Dan orang tua gue mulai di situ timbul perdebatan lagi, karena kalau gue harus nyewa toko di saat gue ngerintis pertama itu bakal makan resiko. Dan karena memang gue juga nggak fokus di toko ya, gue fokusnya itu kan masih belajar nih. Kayaknya nggak dulu deh kalau mau buka toko atau menyewa toko gitu, karena budgetnya kan lumayan nih. Tapi di situ gue nggak putus semangat, gue tetap mencoba gimana sih caranya gue supaya bisa
buka store offline gitu ya. Jadi toko ibu gua dan toko bapak gua itu tengah-tengah itu ada lahan kosong gitu yang dibangun sama orang tua gue itu untuk garasi mobil, karena kan nggak mungkin kalau di daerah pasar itu mereka parkir mobil di depan toko kita gitu, itu bakal menutupi toko kita, dan kalau kita parkir di toko orang lain itu bakal menutupi toko orang lain, kan kasihan. Makanya akhirnya dari situ orang tua gua inisiatif untuk membuat garasi sendiri. Setelah garasi tersebut jadi ya udahlah, mulai ide-ide jahat gua bukan lagi nih, gimana gua diskusi sama orang tua gua gimana kalau gua nggak usah nyewa toko nih, gua hanya pakai garasi tersebut. Karena kan untuk eca-eca untuk percobaan lah, karena memang ambisi anak muda di saat itu kan lagi menggebu-gebu nih. Jadi gua pokoknya harus banget gitu, dan orang tua gua menyetujui. Akhirnya direnovasi secara ya seadanya aja, kayak pasang pintu segala macam itu udah selesai. Nah akhirnya gua belanja lah ke saudara gua. Tapi sebelum belanja itu selesai semua itu toko udah siap buka, dan gue tidak megang uang apa-apa karena memang hasil dari gue jual beli HP tersebut itu udah gue beli laptop, udah gue buat bantu orang tua gue untuk ngebeliin gue motor gitu ya. Jadi kayak memang uang itu udah habis karena gue nggak punya planning ke depan sebelumnya. Nah jadi dari diskusi yang panjang akhirnya gue mutusin untuk minjem uang deh gitu untuk modal. Terus ibu nanya butuh Uang berapa? gitu. Terus aku bilang kayaknya 3 juta cukup deh kataku gitu. Terus ibu bilang Yaudah nih ada uang 3 juta. nah gue udah seneng banget tuh, wih akhirnya dikasih nih sama ibu gue modal gitu, sedangkan gue gak punya modal. Tapi ibu gue gak nyampe situ aja nih. Terus ibu gue bilang kayak gini, Ibu punya nih uang 3 juta. Tapi habis lebaran harus dikembaliin karena ini uang partnernya ibu gitu. Jadi bukan uang ibu, uang temennya gitu. nah gue mulai sepaneng dong, mulai panas nih, waduh gimana nih baru mau buka usaha udah dihadapi dengan tanggungan. Tapi kalau gue nggak ambil resiko tersebut, gue nggak mungkin bisa jualan, atau gue nggak mungkin bisa buka store offline yang memang gue impikan selama ini gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk oke deh, gue ambil resiko ini, dan akhirnya gue buka store offline pertama gue. Jadi itu gue buka sekitar pertengahan bulan puasa, dan lebaran itu harus uang itu udah kembali. Jadi kayak hanya butuh waktu beberapa minggu gue harus ngumpulin uang tersebut kembali lagi. Benar-benar 3 juta itu gue belanjain semua ke tempat saudara gue. Dan salahnya gue lagi di situ, gue tidak mempelajari target pasar yang pertama. Terus gue tidak mempelajari cara menyusun barang. Itu kan memang benar-benar berpengaruh ya dalam bisnis gitu ya. Dan masih banyak hal yang gue pelajari kepada saudara gue gitu. Jadi kayak gue ini orangnya nekat banget gitu, kayak yaudahlah gue jalan dulu dari kesalahan, nanti gue bisa ambil hikmahnya gitu. Tapi sedangkan di waktu itu kan gue harus ngembaliin uang dari teman ibu gue itu, makanya gue pokoknya nggak bisa main-main dalam bisnis ini. Gue belanjain seminggu pertama itu nggak ada yang beli sama sekali, bener-bener gak ada yang beli sama sekali. Bahkan orang datang pun ke toko tersebut itu gue udah seneng banget gitu, kayak ada orang yang mau datang ke toko gue walaupun gak jadi beli, tapi gue udah seneng banget gitu. Barang kurang 10 hari kalau nggak salah itu mulai ada pembeli nih, dan mulai karena memang gue awal mula buka distro itu di tempat gue sekarang ini, itu gue kayak pencetus pertamanya gitu. Jadi gue masih kayak king banget gitu dari menguasai gitu. Jadi akhirnya lebaran kurang 10 hari itu gue sangat transaksinya sangat kebut sekali gitu, kayak pagi sampai sore transaksi, malamnya gue belanjain karena memang deket ya tempat saudara gue sendiri, masih satu daerah gitu. Terus gue balik ke toko lagi, transaksi lagi, malamnya gue belanjain gitu terus selama 10 hari sampai gue nggak sadar itu di malam takbir itu puncaknya itu barang gue dari modal 3 juta itu gue hanya tersisa 1 biji, bener-bener 1 biji barang itu kalau gue nggak salah ya. Dan gue hitung-hitung uang yang gue dapat semuanya totalnya itu sekitar 5 juta. Tapi kan gue punya tanggungan tuh di situ, gue harus mengembalikan uangnya teman ibu gue gitu. Nah akhirnya ya udah deh, dengan berat hati gue mengembalikan uangnya 3 juta, dan gue harus memulai lagi dari nol dengan uang 2 juta rupiah tersebut. Dari modal yang 2 juta itu gue jalani, walaupun perjalanannya sangat lambat sekali, karena ya bayangin 2 juta dapat apa coy gitu loh. Karena memang gue lagi menggebu-gebu di saat itu, gue puterin terus perlahan gue nyampe uang itu nggak gue pakai, gue perlahan gue puterin ke barang, terus
sampai ada momen tertentu orang tua nawarin. Ini ada tambahan modal, mau minjem lagi nggak gitu. Jadi memang benar-benar orang tua gue yang berperan penting dalam setiap bisnis anak-anaknya gitu ya. Kayak kakak gue, adik gue sekarang tuh orang tua gue yang berperan penting untuk kayak ngasih modal segala macam gitu. Tapi nggak sampai segitu aja, gue harus mengemban tanggung jawab kepercayaan orang tua gue yang percaya bahwa gue tuh bisa gitu. Nah akhirnya gue kembangin yang tadinya gue belajar sama saudara gue akhirnya belajar langsung ke produsen langsung gitu. Jadi kayak lebih murah jauh banget gitu ya, bertahap lama gue jalanin sampai saat ini gitu. Alhamdulillah sekarang gue udah untuk distronya sendiri itu gue punya 2 tempat, dan ini insya Allah bakal nambah lagi 1 tempat itu untuk bisnis distronya Jia Fashion yang memang gue jalani. Dan banyak teman-teman juga yang nanya sebenarnya bisnis gue ini apa aja sih, kayaknya sibuk banget gitu. Sebenarnya nggak sibuk banget sih, memang karena gue kuliah juga, jadi akhirnya gue ngebagi-bagi waktu jadi kelihatannya padat banget gitu ya. Tapi sebelum itu, kalau kalian mau nonton video cara gue ngebagi waktu antara kuliah dan bisnis, kalian bisa klik link video di atas ini untuk kalian tonton terlebih dahulu gitu ya. Gimana sih anak muda yang punya uang itu, gue kayak ada teman gue punya ide gitu, gue kayak udah jalanin, gue modalin gitu sampai uang gue perputarannya nggak karuan segala macam, dan hampir bangkrut. Waktu itu juga pernah hampir bangkrut, tapi akhirnya karena ini nggak bisa nih kalau gue diem aja, gue harus balik lagi. Jadi akhirnya gue balik konsisten lagi terus secara fokus gue bisnis ini sampai sekarang. Pertama usaha yang gue jalan itu adalah distro pakaian pria gitu, dan yang kedua itu adalah bisnis snack gitu, basreng ya, lebih tepatnya basreng, karena memang kemarin itu dari tugas kuliah dan kebetulan teman-teman tuh antusias untuk membeli. Jadi akhirnya gue semangat untuk kayaknya ini bisa jadi cuan gitu. Akhirnya gue olah akhirnya menjadi bisnis juga gitu ya. Terus gue kolaborasi sama teman gue juga membuka bisnis pecel lele yang sampai sekarang masih berjalan walaupun tidak perputarannya masih nggak terlalu besar ya, karena memang kita lagi ngebagi waktu antara kuliah dan bisnis gitu, jadi tidak fokus banget gitu ya. Untuk gamblingan masih lumayan lah gitu. Pada intinya segitu aja cerita gue, semoga cerita ini bisa menginspirasi kalian, dan yang paling penting jangan pernah takut untuk mengambil resiko, karena resiko itu adalah kunci awal untuk kita menuju sukses. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video gue dan udah dengerin cerita gue kali ini. Mungkin kita bakal bertemu dengan video-video selanjutnya. See you next time. Salam brother, santuy skuy.